Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, kebutuhan akan layanan ibadah haji dan umroh terus meningkat setiap tahunnya. Namun di balik tingginya minat tersebut muncul fenomena yang kerap menjadi sorotan, yaitu war tiket haji dan umroh, sebuah kondisi di mana masyarakat harus bersaing ketat untuk mendapatkan kesempatan berangkat, baik melalui jalur resmi maupun program khusus. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme pengelolaan kuota dan keuangan haji di Indonesia, dan apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memastikan proses yang adil, transparan, serta berpihak pada jemaah? Sudah hadir bersama kami Fadlul Imansyah selaku Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Pak Fadlul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Baik tentunya ya. Pas kali ini kan ibadah haji juga sebentar lagi. Nah, secara keseluruhan seperti apa ketahanan dana haji di Indonesia saat ini? Ya, sejauh ini pengelolaan keuangan haji yang kami lakukan insya Allah aman ya. Tidak ada gejolak yang signifikan. Karena memang secara aset alokasi pun kebetulan masih relatif konservatif. Dari sisi portofolio, mayoritas memang masih ada di suku. Jadi artinya karena dia sifatnya fixed income, sehingga relatif tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi global yang saat ini terjadi. Oke. Bisa dijelaskan mungkin Pak dari komposisi portofolio investasinya, tadi ada suku, kemudian kan juga pasti ada deposito di perbankan syariah dan SBSN, ini berapa persen porsinya? SBSN yang kita miliki saat ini sekitar hampir 70-75%. Jadi memang relatif sangat konservatif menurut kami ya. Memang karena apa? Karena memang pertama tujuannya memang ini kan untuk keamanan dari keuangan haji. Tapi konsekuensi logisnya secara return on investment tidak atau belum optimal sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Oke. Kemudian di tengah gejolak ekonomi, kemudian kondisi geopolitik ya, khususnya di awal tahun ini, apakah sudah ada nih impact juga ke kinerja portofolio investasi di dana haji, dan bagaimana pengelolaan risikonya? Menariknya, portofolio kami ini kan hold to maturity. Jadi pada saat ada gejolak yang menyebabkan penurunan dari harga obligasi atau sukuk di pasar, karena ada perubahan serikat suku bunga yang berdinamis juga, itu justru adalah peluang bagi kami untuk melakukan pembelian. Oke. Karena kami di sini kan tidak trading sifatnya, dan kemudian secara cash flow, karena ada pendaftaran yang terus konsisten masuk ke BPKH sebagai setoran awal jamaah haji, sehingga cash itu mau tidak mau harus dideploy seoptimal mungkin. Tidak boleh ada yang nganggur kan gitu. Nah, oleh karena itu dalam setiap waktu apa yang kami lakukan sebenarnya seperti yang dilakukan oleh banyak manajer investasi, itu kita melakukan average down terus kalau dia turun gitu. Tapi memang kalau dia naik, kita seolah-olah harus average up. Tapi kalau kita lihat over the long term, ini kan sebenarnya kita punya yield masih relatif bagus dibandingkan negara lain. Sehingga insya Allah ya kita relatif aman lah dari sisi portofolio. Justru di momen-momen seperti ini memanfaatkan momentum begitu ya? Betul. Bahkan doa kita agak kurang baik ya. Kita menunggu yield yang tinggi untuk kita masuk lagi. Gitu. Oke, baik. Nah, dengan kebutuhan dana haji yang juga semakin dekat, tapi di sisi lain pelemahan nilai tukar rupiah, kebutuhan falas kan juga meningkat nih ya jelang haji. Ini seperti apa BPKH melihatnya? Nah, ini yang menjadi tantangan dari sisi costing. Jadi bukan dari sisi portofolio investasi. Problem atau isu yang menjadi pembicaraan di internal kita adalah pada saat kita membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu kan dalam bentuk 80%-nya itu US dollar dan Saudi Riyal. Antara Saudi Riyal dengan US dollar kan hampir sama, karena Saudi Riyal di-peg oleh US dollar. Harganya fluktuasinya sama. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita harus punya inventory US dollar yang cukup.
untuk pada saat pembayaran penyelenggaraan ibadah haji yang diminta oleh Kementerian Haji dan Umroh, kita sudah siap secara mata uang asing yang diperlukan. Sebelum tahun ini, memang ada isu mengenai bahwa kita tidak boleh mengkonversi kebutuhan US dollar di setiap waktu. Karena setiap kita melakukan konversi US dollar, kita harus lapor ke Bank Indonesia. Ya. Terakhir, awal tahun lalu, kami sudah konsultasi dengan Bank Indonesia. Bu, ini kan, dolar kan kelihatannya volatile gitu ya. Kita harus antisipasi dari awal. Kami nggak bisa baru beli US dollar kira-kira 3 bulan sebelum penyelenggaraan ibadah haji, yang dimana pembayarannya itu harus dilakukan di kuartal pertama di awal tahun. Itu sulit sekali untuk dilakukan, sehingga kami tanya dan konsultasi ke Bank Indonesia, boleh nggak kami beli setiap bulan gradual untuk memenuhi pada saat misalnya gini, ada masa-masa US dollar lagi terdepresiasi. Ya. Rupiah kita agak menguat sedikit. Boleh nggak kita melakukan pembelian pada saat itu misalnya gitu. Karena kan setiap kita mau beli harusnya diawali dengan ada underlying transaction-nya. Ya. Sementara underlying transaction-nya baru terjadi di kuartal pertama awal tahun. Nah, ini boleh nggak kita misalnya kuartal kedua udah mulai beli, kuartal ketiga dan seterusnya. Akhirnya disepakati, oke, karena memang kalian memang membutuhkannya, kebutuhannya sudah pasti, silahkan. Tapi tolong dilaporkan ke kami sehingga jangan sampai nabrak nih. Ya. Kita lagi beli dolar, mereka lagi intervensi. Jadi kan lawannya kan di negara sendiri gitu. Oke. Yang penting itu aja. Jadi itu strateginya begitu ya. Iya. Nah, dengan level pelemahan rupiah yang saat ini ya, Pak ya, 17.110 kalau tidak salah kemarin di penutupan, apakah ini juga menjadi concern dari BPKH? Pasti. Tapi gini, jadi yang menjadi patokan pembelian, ada pagu pembelian atau pagu rata-rata pembelian US dollar itu kan ketetapan dari pemerintah dengan DPR. Ya. Nah, pada saat sedang dilakukan penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan, itu ada salah satu asumsi kurs. Gitu. Nah, disitulah yang kemudian menjadi patokan bagi kami untuk bisa memiliki harga pembelian rata-ratanya yang kurang lebih sama di asumsi tersebut. Nah, artinya memang kenyataannya di 2024 dengan 2025 itu asumsi kursnya memang berbeda. Di 2024 kalau saya tidak salah asumsi kursnya itu sekitar 15.500. Di 2025 untuk 2026 sekarang asumsi kursnya 16.000. Nah, kita pada saat sudah ditentukan kita langsung bergerak supaya kita mengejar di asumsi kurs yang disepakati. Ini asumsi ya, bahwa memang ada fluktuasi pada saat kita pembelian, yang penting average cost kita sama. Nah, itu yang kita jaga. Sampai saat ini kita sudah memenuhi hampir seluruh dari kebutuhan US dollar. Jadi kita sudah menstok inventory kita di akhir tahun dan awal tahun. Sehingga pada saat rupiah sekarang sudah menembus ke 17.000, kita sudah punya stok untuk pembayaran itu. Jadi alhamdulillahnya kita memang sudah berstrategi dari awal bagaimana caranya supaya kita tidak, walaupun kita tidak harapkan waktu di awal, akhir tahun lalu ya, kita tidak berharap bahwa rupiah akan 17.000, tapi kita sudah antisipasi bagaimana caranya kita kebutuhan di 2026 untuk penyelenggara ibadah haji itu sudah di stok di akhir tahun 2025. Sudah antisipasi lebih dulu begitu ya. Betul. Untuk kursnya, untuk nilai tukar rupiah. Nah, tapi di sisi lain dengan gejolak geopolitik, kita juga tahu bahwa biaya aftur nih Pak, biaya penerbangan ini kan juga naik. Tapi di sisi lain pemerintah juga memastikan bahwa ini sudah aman pokoknya. Nah, bagaimana BPKH melihat sinergi pemerintah dalam upaya memastikan stabilitas dari biaya haji ini? Yang pasti kan pemerintah hingga saat ini, apalagi presiden ya, itu arahannya agar penyelenggaraan ibadah haji biayanya itu turun. Dan tentu saja ini negosiasi terus dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dari sisi kami sendiri sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana supaya kami bisa membantu
mengontrol harga dari fasilitas atau akomodasi yang disewa oleh teman-teman di Kementerian Haji dan Umroh. Nah, yang paling utama ini kan sebenarnya kalau di dalam teori keuangan istilahnya natural hedge ya. Jadi hedging tapi secara natural. Apa yang dilakukan utamanya adalah dengan melakukan pembelian aset yang berdenominasi US dollar atau Saudi Riyal. Nah, itu satu hal. Ya. Yang tadi saya sampaikan itu contoh membeli SBSN atau sukuk global yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam US dollar itu adalah strategi dalam sisi surat berharga. Tapi itu kan hanya untuk menghedge US dollarnya. Tapi untuk menghedge inflasi dari akomodasi, inflasi dari catering dan sebagainya, itu harus masuk ke sektor real. Nah, oleh karena itulah kami sebenarnya sejak 2023 sudah punya anak perusahaan yang sekarang basisnya kantornya di Mekah, namanya BPKH Limited. BPKH Limited ini ultimate goals-nya adalah bagaimana caranya supaya bisa membantu akomodasi yang dipakai atau digunakan oleh Kementerian Haji dan Umroh itu harganya stabil. Ya. Karena selayaknya seperti kalau di dalam bisnis pariwisata ya, di mana pasti ada peak season, ada low season. Haji adalah peak season tertinggi sepanjang tahun. Untuk supaya kita bisa menahan harga jangan sampai ikut ke dalam harga pagu peak season, maka kita harus sewa jangka panjang. Inilah yang kita sedang kerjasamakan dengan Kementerian Haji dan Umroh, bagaimana caranya mumpung Kementerian Haji dan Umroh baru berdiri, kita shifting dari selama ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah purchasing setiap tahun. Jadi dia sewa setiap tahun, sewa pas mau naik haji, sewa pas dekat-dekat masa haji, diganti dengan investment. Caranya gimana? Ya kita kontrak dengan hotel-hotel, dengan catering-catering itu yang dilakukan selama jangka waktu menengah. Ini sudah dilakukan oleh Kementerian Haji untuk penyelenggaraan masyair atau penyelenggaraan ibadah haji yang khususnya di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mereka sudah berkontrak dengan masyair selama 3 tahun, tapi dibayar per tahun. Ya, itu untuk Armusna saja. Nah, kedepannya harapan kami bersama Kementerian Haji agar tidak hanya sebatas Armusna, tapi juga hotel yang akan disewa oleh Kementerian Haji itu sudah disewa oleh BPKH. Karena kebetulan BPKH kan yang mengelola dananya. Gitu ya. Jadi agar bisa lebih optimal lagi diversifikasi investasi ke sektor real gitu. Betul. Ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita semakin menarik. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Dialog bersama Fadlul Imansyah, Kepala BPKH. Kita lanjutkan kembali. Pak Fadlul, tadi menarik sekali. Kalau kita juga melihat dari sisi likuiditasnya, ini seberapa besar sebetulnya porsi dana yang juga harus dijaga agar tentunya untuk memenuhi kebutuhan antara yang jangka pendek dan juga jangka panjang? Ya, sesuai dengan ketentuan di undang-undang dan peraturan pemerintahnya, memang kami dari 100% portofolio yang kami miliki, itu harus paling tidak ada 2 kali senilai 2 kali dari biaya penyelenggara ibadah haji setiap tahunnya. Jadi kalau sekarang ibadah haji itu di 2026 uang yang harus dikeluarkan sekitar 18 triliun. Jadi minimal kalau dikali 2 kan 36 triliun rupiah harus dalam bentuk cash dan setara cash. Nah, apa yang kami lakukan? Kebetulan kita sudah memiliki sekitar 40 triliun instrumen penempatan di deposito perbankan syariah. Nah, itulah yang kita jaga menjadi likuiditas bagi BPKH. Dengan daftar tunggu haji yang juga cukup lama ya, kita tahu ini BPKH bagaimana menjaga keseimbangan antara yang jangka pendek, terus jangka panjang, dan juga secara time frame-nya ini seperti apa? Ya, secara teori portofolio kan sebenarnya kalau misalnya suatu portofolio harus imun terhadap perubahan fluktuasi suku bunga gitu ya, walaupun kita syariah tapi kan tetap referensikan suku bunga pasar ya. Itu memang harus ada matching antara
aset dan liabilities. Di mana liabilities kita adalah jatuh temponya jemaah haji untuk berangkat. Yang sekarang sudah diatur menjadi sekitar 26 sampai 27 tahun. Otomatis asetnya itu harus aset yang juga berdurasi sama dengan kewajibannya, yaitu sekitar 26 sampai 27 tahun. Oke. Tadi juga di segmen sebelumnya Bapak menjelaskan bahwa BPKH kan ini sudah diversifikasi investasi ke sektor real. Nah, sebetulnya seberapa penting langkah ini dan juga kontribusi yang diharapkan untuk penguatan dana haji? Sangat penting sekali. Kembali lagi, isu yang agak mendasar sebenarnya BPKH ini kan kewajibannya dalam US dollar dan Saudi Real. Ya kembali lagi ya, Saudi Real dan US dollar kan di-peg. Asumsi sama lah ya, kita anggaplah saja US dollar. Harusnya laporan keuangan BPKH ini denominasinya US dollar. Itu baru natural hedge 100% terjadi. Karena untuk kita bisa menatural hedge-kan portfolio kita terhadap liabilities, kalau denominasi masih rupiah, itu sudah pasti akan ada apa istilahnya namanya potential loss atau potential gain dari kurs. Nah, oleh karena itu, makanya yang harus dilakukan adalah sebenarnya dengan diversifikasi di sektor real. Kenapa? Karena pertama, kalau kita hanya melakukan investasi, walaupun misalnya asumsi denominasinya sudah dalam bentuk US dollar, walaupun kita nggak boleh ya, karena kan kita lembaga kuasi pemerintah, harus dalam bentuk rupiah. Asumsi kalau dalam US dollar, kalau kita hanya bergantung pada surat berharga dan penempatan deposito, paling yieldnya berapa? Ya kan? Paling 4%. Sukuk global aja cuma 4%. Fixed return ya Pak? Betul. Apalagi depositonya. Oleh karena itu, maka kita harus diversifikasi. Satu-satunya diversifikasi yang kita bisa lakukan adalah melalui sektor real yang dimana itu juga natural hedge. Kenapa natural hedge? Karena investasinya kan market niche, captive market. Kita melakukan sewa hotel, kalau memang itu disewa oleh jemaah haji kita, tiap tahun ada. Apalagi ada umroh yang bisa melakukan diversifikasi pendapatan kita di luar dari sehingga haji. ada perputaran uang di sana begitu ya. Betul. Baik. Nah, di sisi lain juga Pak, kita melihat ini kan banyak sekali inovasi yang juga dilakukan ya. Nah, termasuk dengan wacana war ticket ini. Bagaimana BPKH tanggapannya? Kalau war ticket kelihatannya itu ranahnya Kementerian Haji. Kami pada prinsipnya begini, apapun kebijakan dari pemerintah, kalau memang itu terbaik buat jamaah, pada prinsipnya kami follow the rule aja. Cuma pertanyaannya, apakah sudah dikaji betul war ticket itu, atau hanya baru sebatas inisiatif? Karena untuk mengubah kebijakan kan pasti harus ada rule of the game-nya ya, gitu. Harus mengikuti ketentuan segala macam. Nah itu kami serahkan sepenuhnya ke Kementerian. Tapi sejauh ini dengan sistem digitalisasi yang ada, ini sudah seperti apa Pak untuk pendaftaran dan juga kuota haji? Kalau dari sisi pendaftaran, so far sih nggak ada masalah. Karena kan pendaftaran itu memang muaranya di Kementerian Haji dan Umroh, tapi pembayarannya kan melalui perbankan kita. Kita saat ini punya 30 BPS BPIH atau bank penerima setoran dari biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan mereka di industri perbankan saat ini kan sedang giat-giatnya bagaimana mendigitalize setiap pembayaran. Jadi kalau pengalaman saya juga untuk beberapa saudara, keluarga termasuk anak saya pada saat mendaftar haji, itu sangat mudah sekali kok, nggak ada isu mengenai. Oke, dari sisi tata kelola, kemudian bagaimana BPKH juga memastikan bahwa tetap transparan, tetap akuntabel di mata publik? Ya, sebagai informasi bahwa BPKH ini setiap tahun diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sehingga kita juga selama 8 tahun berdiri, sudah ada 7 kali kita mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Nah itu bentuk dari akuntabilitas dan integritas dari pengelolaan keuangan haji. Itu yang rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Nah ini yang menarik. Kami, BPKH, itu kalau dilihat dari skor di antara kementerian dan lembaga, kami adalah
lembaga yang memiliki skor tertinggi di antara kementerian lembaga yang menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Skor kami di atas 95%. Oke, ini berarti suatu capaian yang juga begitu impresif ya Pak. Nah, Iya. kedepannya bagaimana nantinya juga menghindari berbagai risiko yang ada begitu ya, termasuk risiko mismatch Ya. antara pendaftaran haji dan kemudian juga penempatan dana haji itu seperti apa? Ya, jadi memang sekali lagi yang kita harus lakukan itu ada 2 penyesuaian. Pertama, kita harus memastikan portofolionya ini imun terhadap fluktuasi suku bunga pasar. Yang tadi kami sampaikan, asset liabilities matching duration. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga caranya supaya investment return-nya ini bisa lebih optimal. Gitu ya. Dan di sisi lain bisa menjaga harga dari kenaikan inflasi yang terjadi atas biaya penyelenggaraan ibadah haji di Saudi. Dengan cara tadi investasi di sektor real yang market niche-nya adalah market Indonesia. Baik, tetap imun ya begitu ya Pak ya, Ya. itu satu hal yang tadi Bapak terus sampaikan begitu di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Nah, adakah juga acuan ataupun benchmark internasional yang juga dilihat oleh BPKH? Ya, kebetulan kan kami saat ini sangat dekat ya komunikasinya dengan lembaga tabung haji di Malaysia, tabung amanah Islam Brunei di Brunei. Kita komunikasinya sangat intens. Bahkan kemarin pagi itu saya tektokan dengan CEO-nya lembaga tabung haji mengenai aftur. Dia tanya gitu, di Indonesia kena impact nggak aftur kenaikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji gitu kan? Iya. Saya tanya juga balik bahwa di Malaysia bagaimana gitu. Nah ini kita saling sama-sama berkontribusi, sama-sama bekerja sama sehingga kalau dilihat dari inovasi dan sebagainya, termasuk misalnya tabung haji sudah punya duluan akomodasi sewa jangka panjang di sana, kemudian amanah Brunei juga dia punya hotel di sana. Nah ini yang kita terus lakukan komunikasi dan kolaborasi dengan negara-negara minimal sejenis dengan kita sebagai benchmark. Oke, komunikasi selalu pendekatan strategis juga terus dilakukan begitu ya. Terakhir Pak, visi BPKH melihat pengelolaan dana haji di Indonesia tidak hanya sekedar liquid dan juga optimal, tapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi jemaah seperti apa? Sebenarnya mimpi kita ke depan jemaah haji Indonesia tidak perlu lagi memberikan apa yang namanya atau membayar setoran lunas pada saat keberangkatan. Kan menunggu 26 sampai 27 tahun. Kalau dikali compounded ya, interest compounded gitu. Kalau dia bunga berbunga, walaupun kita bahasanya syariah, ini kan referensi saja ya. Tapi secara teori itu kalau tingkat bunga majemuk kita investasikan harusnya dari 25 juta insya Allah sampai atau nanti dinaikkan menjadi setorannya 35 juta di akhir tahun ke-27. Cita-cita kita jemaah haji tidak perlu lagi melakukan setoran lunas. Hanya cukup dari hasil investasi yang dikembangkan oleh BPKH. Itu visi. Oke, luar biasa. Tentunya kita harapkan itu bisa terjadi ya Pak ya. Amin. Kenapa tidak amin. Terima kasih Pak Fadlul atas waktunya. Bapak Fadlul Imansyah, Kepala BPKH, sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar. Semua saling terhubung. Saya Gracia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bapak, terima kasih.